Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang IL-MIPA Indonesia. Ikatan Lembaga Mahasiswa Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia atau disingkat dengan IL-MIPA Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang bersifat ilmiah, independen, dan terbuka. IL-MIPA Indonesia berlandaskan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekretariat IL-MIPA Indonesia bertempat di perguruan tinggi di mana tempat terpilihnya Sekretaris Jenderal. Filosofi logo IL-MIPA yaitu untuk buku, pena, obor, dan pintang bermakna aspek ilmiah, untuk warna merah dan putih bermakna aspek bangsaan, untuk segi lima pada logo bermakna berdasarkan Pancasila, untuk bintang bermakna cita-cita yang tinggi, untuk buku bermakna pengetahuan yang luas, untuk pena dan obor bermakna mengukir prestasi dan semangat. Apa sih fungsi dan tujuan IL-MIPA Indonesia? Fungsi IL-MIPA Indonesia sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran informasi, serta pengkoordinasi lembaga eksekutif mahasiswa MIPA se-Indonesia. Tujuan IL-MIPA Indonesia adalah mengembangkan sains baik dalam bidang pendidikan maupun non-pendidikan untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Apa saja pembagian wilayah IL-MIPA Indonesia? Wilayah 1 meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Wilayah kedua meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Wilayah ketiga meliputi Jawa Tengah dan DIY. Wilayah keempat meliputi Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Wilayah kelima meliputi seluruh provinsi di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Apa saja struktur dan kelengkapan organisasi dari IL-MIPA Indonesia? Yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pertimbangan Pengurus, Ketua Umum, Badan Pengurus Pusat, Koordinasi Wilayah, Badan Pengurus Wilayah, anggota IL-MIPA Indonesia, Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Koordinasi Nasional, Musyawarah Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, dan terakhir Rapat Koordinasi Wilayah. Untuk skema struktur organisasi IL-MIPA Indonesia sebagai berikut ini. Apa itu kader? Kader adalah ujung tombak sekaligus tulang punggung kontinuitas sebuah organisasi. Secara utuh, kader adalah mereka yang tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan, teruji dalam mengikuti seluruh pengkaderan, dan memiliki bekal melalui pengkaderan. Dari mereka bukan saja diharapkan eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan organisasi hingga paripurna. Untuk pengertian lainnya, kader adalah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi, memiliki fondasi dasar dalam pembentukan dan pembinaan kader-kader organisasi yang handal, cerdas, dan matang secara intelektual dan psikologis. Aspek penting seorang pengkader. Kaderisasi haruslah holistik. Banyak aspek yang harus tersentuh oleh kaderisasi untuk menghasilkan kader yang ideal, yaitu 1. Fisikal atau kesehatan. Yang kedua, spiritual, yaitu keyakinan, agama, dan nilai. Yang ketiga ada mental, yaitu moral, etika, soft skill, dan kepedulian. Keempat, intelektual, yaitu wawasan, keilmuan, dan keprofesian. Kelima, manajerial, yaitu keorganisasian dan kepemimpinan. Maka dari itu, jadilah kader organisasi yang gagah, kuat, penuh tanggung jawab, dan menjalankan tugas dan amanah. Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang agar sepaham dengan ideologi suatu organisasi, menumbuhkan aspek-aspek kepribadian seseorang agar menuju ke arah yang lebih baik, serta penanaman nilai-nilai kemanusiaan agar terciptanya regenerasi yang kelak akan berjalan bersama suatu organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Singkatnya, pengkaderan adalah suatu regenerasi kader. Fungsi pengkaderan yang pertama yaitu melakukan rekrutmen atau anggota kader baru. Yang kedua, menjalankan proses penjagaan, pembinaan, serta pengembangan anggota kader baru. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk pemberdayaan potensi anggota atau kader, serta sekaligus untuk pembinaan dan pengembangan aktif.
Yang keempat, mengevaluasi dan melakukan mekanisme kontrol organisasi. Siapa itu pengkader? Pengkader adalah individu atau kelompok yang dipersonifikasikan dalam suatu organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi dan kesinambungan dalam menjalankan tugas-tugas organisasi. Singkat kata, pengkader adalah kader yang telah lahir dari proses pengkaderan yang dilakukan secara paripurna. Seorang kader memiliki 5 aspek penting. Yang pertama fisikal, yaitu keluarga. Yang kedua spiritual, yaitu keyakinan, agama, dan nilai. Yang ketiga mental, yaitu moral, etika, soft skill, dan kepedulian. Yang keempat intelektual, yaitu wawasan, keilmuan, dan keprofesian. Yang kelima manajerial, yaitu keorganisasian dan kepemimpinan. Prinsip bagi pengkader. Seorang pengkader harus mampu menawarkan visi dan misi ke depan yang jelas dan memikat serta menawarkan dinamika organisasi yang menantang bagi para kader yang potensial, sehingga mereka dengan senang hati akan terlibat, mencurahkan segenap potensinya dalam kancah organisasi. Di dalam pengkaderan pasti ada tantangan. Tantangan itu adalah keluarga, akademik, minat, dan krisis kader. Pengkaderan efektif dan ideal yaitu ada 3. Yang pertama adalah konsep yang terencana, yang kedua waktu yang tepat, dan yang ketiga adalah tujuan yang jelas. Sekian, terima kasih. Materi tentang politik kampus, yang dimana pengertian politik ialah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan suatu pemerintah. Sedangkan kampus ialah suatu lingkungan bangunan utama perguruan tinggi di mana tempat belajar, mengajar, dan administrasi berlaku. Jadi pengertian politik kampus adalah suatu tindakan atau segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah yang ada di lingkungan kampus. Politik sejatinya harus dilihat pada bagaimana kekuasaan itu diartikulasikan dan dinarasikan sehingga membentuk relasi-relasi yang saling berhubungan. Hal ini membutuhkan telaah mengenai politik yang luas dan interdisipliner. Aktivitas politik kampus mahasiswa seperti melakukan kajian atau diskusi, mimbar bebas, seminar, talk show, pelatihan, training, aksi, dan demonstrasi, advokasi hak mahasiswa, pemilu mahasiswa, sidang umum mahasiswa, bakti sosial, dan lainnya. Semua itu tidak lain merupakan ajang pendidikan politik yang bertujuan untuk mematangkan kesiapan mental, jiwa, dan pikiran para mahasiswa yang terlibat di dalamnya untuk menjadi seorang pemimpin atau leader, negarawan, bahkan politikus handal. Sesungguhnya telah pendidikan yang diperoleh dari kampus. Dampak yang diberikan oleh politik kampus antara lain dapat memberikan pelatihan untuk mempersiapkan politik dalam negara yang sesungguhnya. Politik kampus juga berguna sebagai sarana mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Melalui politik kampus, mahasiswa belajar bagaimana memimpin masyarakat. Tidak hanya sebatas di lingkungan kampus, keberadaan politik kampus bermanfaat secara luas dalam kehidupan masyarakat. Misalnya dengan turut mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan advokasi masyarakat yang dilakukan dengan aksi-aksi sosial, demonstrasi, aksi menulis, serta agenda-agenda lainnya. Selain itu, politik kampus menjadi saluran internal dalam memberikan nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan amanah. Selain itu, dapat dinilai sebagai gerakan moral bagi mahasiswa yang berperan serta dalam membangun relasi sosial. Terlebih jika kita melihat kondisi politikan di tanah air akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan dengan berada dalam pusaran korupsi dan manipulasi serta berbagai hal miring lainnya mengenai isu politik. Politik kampus dapat menjadi wadah dan salah satu solusi bagi kondisi buruk tersebut. Seni berkomunikasi. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Komunikasi memiliki urgensi untuk mencapai pengertian satu sama lain, membangun kepercayaan, mengkoordinir tindakan, merencanakan strategi, bagi pekerjaan, dan berbagi rasa.
Faktor yang membentuk seorang menjadi public speaker dapat dilakukan dengan proses belajar dan berlatih, serta lingkungan yang kondusif. Bagaimana sih cara untuk merasa percaya diri? Pertama, hilangkan rasa sesal, gambaran diri, dan jangan takut untuk gagal. Dalam komunikasi ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada variasi suara. Volume dan kekerasan suara sangat diatur, dan jangan berbicara dengan nada datar. Yang kedua ada ekspresi wajah. Jika berbicara, jangan biarkan mata untuk tertuju pada satu benda. Hindari kecenderungan untuk menggeleng-gelengkan kepala dan biasakan untuk tersenyum. Yang ketiga ada bahasa tubuh. Dalam situasi formal, berdiri lebih baik daripada duduk. Gunakan tangan untuk megang alat bantu dan berjalan mondar-mandir tidak dianjurkan. Yang terakhir ada sikap asertif. Komunikasi secara asertif merupakan cara berbicara yang ditandai dengan ketegasan namun tetap menghargai lawan bicara. Asertif merupakan sikap dengan berkomunikasi dengan jujur dan tegas, menghargai dan tetap menjaga perasaan orang lain. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Adapun tips komunikasi yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Membuat lawan bicara merasa nyaman dan penting. 2. Gunakan umpan balik. 3. Wawasan komunikasi yang banyak. 4. Mengenal siapa penerima pesan. 5. Komunikasi tatap muka. 6. Menyadari dampak bahasa tubuh. 7. Menanggapi isi pembicaraan. 8. Sopan dan wajar. 9. Menghormati semua orang. 10. Menyadari mengendalikan emosi. 11. Bahasa tubuh yang sesuai. Dan adapun hambatan dalam berkomunikasi ialah sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Bahasa. 3. Sikap. 4. Waktu. 5. Lingkungan. Terima kasih. Saya akan membahas mengenai teknik lobby dan manajemen aksi massa. Lobby ini sering disalahartikan atau berkonotasi negatif di kalangan orang-orang awam. Pertama, pembicaraan dengan orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan suatu hal. Kedua, melakukan penawaran atau tawar-menawar dengan pihak tertentu. Ketiga, lobby ini bersifat tidak resmi atau informal. Untuk objek yang dilobi harus penting dalam pandangan kedua belah pihak. Dapat menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Membutuhkan kerjasama kedua belah pihak untuk mencapainya. Ada model lobby, yang pertama ada kompetitif. Terus ada tawaran tidak masuk akal, mempermainkan emosi lawan, pantang, memperlihatkan kelemahan, mengabaikan batas waktu. Yang kedua ada integratif, menyesuaikan diri dengan orang lain, mencari titik tema dari setiap perbedaan, menyelaraskan setiap perbedaan, dan mempertimbangkan batas waktu. Selanjutnya ada taktik umum PLOB. Yang pertama ada briefing, deadline, membuat agenda berurutan, good guy, bad guy, the art of concession atau meminta keringanan. Yang terakhir ada intimidasi. Selanjutnya ada modal dasar PLOB. Yang pertama ada interpersonal, selalu membangun hubungan dengan orang lain. Yang kedua ada pendengar aktif. Yang ketiga pembicara yang lugas. Di dalam lobby terdapat beberapa kerangka dasar, yaitu yang pertama best alternative to a negotiate agreement, yaitu langkah-langkah atau alternatif yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Yang kedua ada reservation price, yaitu nilai atau tawaran terendah yang dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Yang ketiga
ada zone of possible agreement, yaitu suatu zona atau area yang memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam proses negosiasi. Selanjutnya tentang aksi massa. Aksi massa atau yang biasa disebut dengan unjuk rasa merupakan pernyataan protes yang dikemukakan secara massal untuk ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang ataupun pemerintah. Dalam aksi massa terdapat perangkat aksi berupa 1. Korlap atau koordinator lapangan yang bertugas sebagai pemimpin aksi. Yang kedua, ada agitator yang bertugas sebagai MC di dalam aksi. Yang ketiga, ada orator yang bertugas menyampaikan tuntutan aksi. Yang keempat, ada humas yang berhubungan dengan media ataupun wartawan. Yang kelima, ada negosiator, yaitu orang-orang yang pandai melobi. Yang keenam, ada advokasi, orang yang membela dan memberikan perlindungan dalam jalannya demo. Yang ketujuh, ada logistik, yaitu sebagai penyedia perlengkapan fisik. Yang kedelapan, ada dokumentasi yang akan mendokumentasikan jalannya aksi ataupun demo. Yang kesembilan, ada keamanan dan sweeper. Isu yang kami bawa kali ini ialah tentang aksi demo mahasiswa dan warga sekitar seperti buruh dan tani yang menolak terkait pengesahan RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK, dan ditambah lagi dengan mahasiswa yang menuntut keadilan kepada pemerintah. Saat unjuk rasa itu berlangsung, terdapat beberapa kendaraan yang difungsikan oleh mahasiswa atau masyarakat untuk menolong para demonstran yang tak sadarkan diri. Bentrokan yang terjadi antara mahasiswa atau masyarakat kepada aparat yang mengakibatkan rusaknya beberapa gedung DPR dan disemprotkannya gas air mata kepada para demonstran yang berada di sekitar lokasi demo. Isu yang kami bawa kali ini adalah tentang aksi demo mahasiswa terkait penolakan pengesahan RKUHP dan RUU KPK yang berakhir dengan ricuh. Sorotan mahasiswa terutama tertuju untuk menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan RKUHP. Sejumlah pasal dalam RKUHP yang anggap mengekang demokrasi dan terlalu mengatur anarkisasi. Dalam video tersebut, terdapat mahasiswa yang berkumpul membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi UU KPK. Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menutup jalan di sekitar lokasi. Saat unjuk rasa, bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian sempat pecah di depan gedung DPR. Massa yang melempar batu langsung dibalas dengan semprotan water cannon atau tembakan gas air mata. Menurut pandangan saya, tidak semestinya aparat keamanan menindak pendemo dengan menembakkan gas air mata seperti itu, karena sangat membahayakan dan memakan banyak korban yang belum tentu mereka itu bersalah. Yang membuat rusuh pada saat itu adalah oknum-oknum yang anarkis. Seharusnya aparat keamanan lebih sigap dalam menindaklanjuti hal seperti ini, karena negara kita adalah negara demokrasi. Kami sebagai mahasiswa memiliki hak untuk menentang kebijakan dari pemerintah yang menurut kami merugikan masyarakat. Terima kasih. Dari hasil video tersebut, dapat kita ketahui bahwa para mahasiswa menyoroti kinerja anggota dewan khususnya dalam hal perumusan rancangan peraturan perundang-undangan hasil pembahasan dengan pemerintah. Mereka serentak menggugat wakilnya di parlemen pasca disetujui rancangan undang-undang KUHP dan rancangan undang-undang KPK. Kedua rancangan tersebut dianggap membuat pasal kontroversial yang bertentangan dengan asas keadilan serta bertentangan dengan kepentingan rakyat. Mahasiswa sebagai agent of change memang memiliki tanggung jawab untuk membela kepentingan rakyat. Apa yang mereka lakukan adalah hal wajar karena mereka khawatir kepentingan rakyat akan tertindas oleh kepentingan penguasa. Gerakan tersebut sementara membuahkan hasil dengan
ditundanya pengesahan. Walaupun ending dari demonstrasi di berbagai daerah tersebut mayoritas berakhir dengan bentrok antar demonstran dengan anggota kepolisian. Dari video tersebut terdapat dampak positif serta dampak negatifnya. Dampak positif dari demonstrasi tersebut adalah timbulnya semangat dalam menyampaikan aspirasi serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi antar sesama demonstran. Walaupun tidak saling mengenal, namun tujuan yang sama, yaitu menyampaikan aspirasi demi kepentingan masyarakat. Dampak negatifnya yaitu dapat memicu ketegangan masyarakat dengan lembaga negara. Salah satunya adalah DPR, di mana seharusnya DPR merupakan referensi dari kepentingan rakyat. Selain itu, juga dapat memicu terjadi ketegangan antara peserta dengan pihak kepolisian yang bisa menyebabkan kerugian material yang jumlahnya tidak sedikit, rusaknya fasilitas umum, dan jatuhnya korban. Ketika aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu menjadi bukti bahwa demonstrasi juga memiliki dampak negatif yang cukup besar. Pendapat saya tentang video tersebut, tidak sepatutnya mahasiswa diperlakukan seperti itu. Karena yang salah DPR, bukan mahasiswa. Mereka hanya mencari keadilan. Bagaimana Indonesia mau damai dan tentram jika pemerintah saja tidak bisa memberi keadilan? Saya akan memberikan pendapat saya mengenai video aksi demo mahasiswa tolak RKUHP dan RUU KPK yang berakhir ricuh. Di sana saya melihat banyak mahasiswa yang merusak fasilitas umum, membakar ban, dan juga mengotori lingkungan umum yang di sekitar gedung DPR juga. Menurut saya, sikap dan perilaku seperti itu tidak baik untuk para mahasiswa. Menurut saya, aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bisa dilakukan dengan baik tanpa merusak fasilitas umum dan juga tanpa membakar ban. Dan juga bisa dengan aksi demo yang damai tanpa harus membuat kericuhan yang saling ada penyerangan dan juga bentrok terhadap aparat. Dan seharusnya di sana juga ada koordinasi untuk bisa mendamaikan situasi, yang dimana di video tersebut banyak aksi dan kerusakan pada kendaraan, fasilitas yang di gedung DPR, dan hasil dari aksi demo mahasiswa tersebut hanya membuat kerusakan dan juga pengotoran terhadap lingkungan umum. Menurut saya, aksi demo mahasiswa yang baik itu dengan cara aksi demo tersebut dilakukan dengan tertib dan juga aman, dan juga menjaga lingkungan umum di tempat aksi demo tersebut. Jadi jalanan yang dipakai aksi demo bisa dipakai kembali untuk kendaraan yang ingin melintasi. Demonstrasi boleh saja dilakukan, karena demonstrasi merupakan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Demonstrasi biasanya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, untuk mengoreksi kebijakan terhadap rancangan undang-undang yang akan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, demonstrasi harus tetap menjaga perdamaian. Pertengkaran jelas tidak dibenarkan, sehingga dalam pelaksanaannya demonstrasi harus ada dalam koridor batasan-batasan yang ada. Menurut saya, aksi demonstran mahasiswa yang menolak RKUHP adalah benar, karena RKUHP yang disahkan oleh pemerintah atau DPR sangat menyengsarakan masyarakat kecil, khususnya petani dan buruh. Menurut pendapat saya, dalam video tersebut perlu dilakukannya demonstrasi. Latar belakang penyebab yang menjadi perlunya dilakukan demonstrasi adalah penetapan RUU KHP yang tidak sesuai dengan kebijakan seharusnya. Terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai, sehingga pasal tersebut dapat merugikan masyarakat. Tentunya pasal ini memiliki kekurangan.
sehingga perlunya dilakukan demonstrasi untuk melakukan perombakan ulang terhadap pasal yang salah. Tetapi, jika kita melakukan demonstrasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu kita tidak membuat keributan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, tidak membuat onar atau provokator. Yang ketiga, selalu menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Yang akan saya lakukan jika saya dalam kondisi tersebut yaitu yang pertama, saya akan menjauhi tempat-tempat berkaca agar jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, jadi saya dapat terhindar dari pecahan kaca tersebut dan tidak akan melukai saya. Yang kedua, saya tidak akan berdesak-desakan di tempat yang ramai karena hal tersebut dapat membahayakan kita jika terjadi sesuatu hal. Yang ketiga, saya tidak mudah terpancing emosi karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, tidak merusak fasilitas umum yang ada di sekitar karena fasilitas umum yang ada di sekitar berasal dari pajak yang kita bayar, sehingga jika kita merusak fasilitas umum yang ada di sekitar, maka itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu tetap menjaga sportivitas dan ketertiban untuk keamanan dan kenyamanan bersama agar jalannya demo atau aksi dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Yang akan saya lakukan ialah sebelum melakukan aksi demo tersebut, saya akan mempelajari, memahami apa dulu yang akan saya perjuangkan. Jika saya sudah dalam kondisi aksi tersebut, saya akan senantiasa mendinginkan kepala agar saya tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar. Yang saya lakukan seandainya di dalam isu pengesahan RKUHP dan RUU KPK adalah yang pertama, pastinya kami sebagai mahasiswa itu menganalisis pengesahan RKUHP dan RUU KPK agar tidak sembarangan menyampaikan suara dan berpendapat. Yang kedua, sesudah kami melakukan penganalisaan, kami mengadakan rapat untuk turun ke jalanan menolak ketidakpuasan sebagai mahasiswa dan rakyat dengan aksi demonstrasi. Yang pasti sebelumnya sudah kami analisis dengan benar dan dengan seksama. Harapan untuk kepemimpinan FMIPA semoga lebih baik daripada yang sekarang, dan semoga kedepannya dapat melahirkan kader-kader pemimpin yang lebih baik agar Fakultas FMIPA dapat bersaing di segala bidang dan MIPA kedepannya menuju MIPA yang harmonis, damai, toleransi antar sesama, kritis, dan peduli sekitar. Sekian, terima kasih. Leadership Training 2.